artis dangdut jadi ahli nasab. Gimana ceritanya kapan lu belajar nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bapak Rizik Syihab ini marah-marah, yaitu takut kebongkar bahwasanya nasabnya ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, namun malah bersambung kepada Ubaidillah. Nah, teman-teman, jadi Bapak Rizik Syihab ini marah-marah kepada Bang Haji Rhoma Irama. Katanya kata Bapak Rizik Syihab, Bang Haji Rhoma Irama ini membatalkan nasab Ba'lawi, yaitu para habaib yang ada di Indonesia ini termasuk Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Bapak Arif Al-Atos, dan yang lainnya. Kalau merasa bahwasanya cucu Nabi yang benar, yang asli, kenapa harus menanggapinya itu dengan marah-marah teman-teman, dan memprovokasi umat. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Bapak Rizik Syihab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Gimana ceritanya kapan lu belajar nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengubahkan pendapatnya. Nah, tolong dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Saudara udah yang aneh-aneh, jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini beneran kerja saya itu, hei manusia, bukan ajaran, bukan. Pelintir begitu. Saudara udah yang aneh-aneh, jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Sama aja itu Bapak Rizik Syihab memframing Bang Haji Rhoma Irama tentang terkait masalah batalnya nasab Ba'lawi. Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu mendatangkan ahli nasab tentang terkait masalah apakah benar nasab Ba'lawi ini bersambung kepada Rasulullah SAW seperti Kiai Imad dan yang lain-lain teman-teman. Bahkan Bang Haji Rhoma Irama juga memanggil ahli filolog, yaitu adalah Profesor Ustadz Menehim Ali. Tentunya teman-teman hal ini menguatkan bahwasanya klan Ba'lawi ini nasabnya itu terputus, hanya nyambung mentok kepada Ubaidillah. Nah, di sini Bapak Rizik Syihab itu tidak terima kalau nasabnya itu diotak-atik gitulah teman-teman ya. Kan selama ini Bapak Rizik Syihab kan menjadi cucu Nabi, konon katanya teman-teman. Kok bisa-bisanya dibatalkan? Wah, ini kan marah gitu nanti jadi mantan cucu Nabi gitu sih Jadi Bapak Rizik Syihab itu tidak mau nasabnya itu dibatalkan dan tidak mau menjadi mantan cucu Nabi gitu Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu tentang terkait masalah podcast Bang Haji Rhoma Irama dengan Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video Subhanahu wa taala Jadi itulah penjelasan dari Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Ba'lawi, apakah bersambung kepada Rasulullah SAW, apakah terputus. Dan ternyata teman-teman yang diteliti oleh Kiai Imad ini memang klan Ba'lawi ini tidak bisa membantahnya. Dan nasab Ba'lawi ini terputus teman-teman Jadi bukan bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah teman-teman, jadi yang membatalkan nasab Ba'lawi ini itu bukan Bang Haji Rhoma Irama. Nah, Bang Haji Rhoma Irama ini hanya mengundang yaitu tentang pakar-pakar nasab tentang terkait masalah nasab-nasab para habaib ini apakah bersambung apakah tidak. Jadi Bapak Rizik Syihab itu hanya memelintir yang katanya Bang Haji Rhoma Irama ini membatalkan nasab. La haula wala quwata illa billah. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman Bapak Rizik Syihab itu takut karena nasabnya itu dibatalkan. Nah, nanti kalau nasabnya ini sudah batal teman-teman, tentunya Bapak Rizik Syihab ini tidak bisa memperoleh pendapatan dari para muhibinnya dan tidak bisa para Habib-habib klan Ba'lawi ini tidak bisa dawir lagi, tidak bisa berceramah dan tidak bisa menipu umat lagi. Nah, ini juga akan mempengaruhi yaitu pendapatan. Nah, alhasilnya nanti tidak bisa dawir lagi, tidak bisa jualan-jualan karomah, tidak bisa yaitu lelang-lelang siwa
sorban dan lain-lain. Karena masyarakat ini sudah tahu ya ternyata mereka ini bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu hilanglah pendapatan mereka dan akhirnya nanti tidak bisa dawir dan jualan minyak wangi lagi, teman-teman. Nah, disitulah ya teman-teman, maka Bapak Rizik Syihab dan Habib-Habib yang lainnya ini ketakutan. Seperti apa yang dibicarakan oleh Kiai Imad ya teman-teman ya. Mereka ini kan ya suka membuat makam-makam palsu gitu ya teman-teman. Dan makam-makam yang ada di Nusantara ini ya itu bahkan dibaklawikan teman-teman. Jadi yang namanya Habib ini, Habib itu ada kegiatannya sendiri. Dan satu sama lain ini saling melindungi teman-teman. Ada yang membelokkan sejarah ya, ada yang khusus untuk membuat makam-makam dan ada juga khusus yang menemukan makam-makam ya teman-teman. Dan itu lewat mimpi ya kan lucu ya teman-teman ya. Dan bahkan ada juga yang memprovokasi umat ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan sendiri gitu ya. Dan ada juga yang menyerang pemerintah. Nah, disitulah ya teman-teman ya. Banyak yang aneh, kok cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok seperti ini ya. Kok kelakuannya seperti ini, kok malah mirip ya ini ya, mirip orang Khawarij yang dimana mereka ini kalau berceramah selalu ya membuat keributan, memprovokasi umat untuk ya mencaci maki pemerintah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka ini ketakutan ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi bukan itu saja ya, tentang terkait khurafat-khurafat mereka ini sangat luar biasa. Tentunya teman-teman sudah paham ya. Mereka ini kalau berceramah itu selalu meninggikan yaitu datuk-datuknya ya. Ceramah kok meninggikan datuk-datuknya untuk apa ya teman-teman ya? Kalau mau berceramah ya udah sampaikan saja apa yang disampaikan oleh kakeknya ya, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kan itu sudah batal ya teman-teman ya. Nah, ya nggak apa-apa ya, Al-Quran dan Sunnah ini malah menyampaikan dengan khurafat. Ya tentunya kalau orang yang masih gandrung, yang masih mencintai para habaib, ya mereka percaya itu adalah karomah, padahal itu bukan karomah, itu hanyalah kisah-kisah dusta. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi semoga ya kita dukung penuh ya tentang terkait teksnya Kiai Imad ini, dan bahkan sampai sekarang ini mereka tidak bisa menanggapi, hanya marah-marah ya teman-teman, memprovokasi umat dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.